Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur ya, Tuhan pimpin hidup kita, Tuhan berkekuatan, Tuhan mampukan kita melewati berbagai hal yang ada di hadapan kita, yang sudah kita lewati dan bahkan yang akan kita lewati. Kita percaya ada pimpinan Tuhan di sana. Kesempatan sore hari ini kita akan memasuki satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1, kita baca ayat 1 dan 2 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri untuk membaca kedua ayat firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang Yahudi, sesuai dengan rencana Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk partisipasinya. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membicarakan tentang dipilih sesuai rencana Allah. Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara mau pilih yang baik atau pilih yang jelek? Pilih yang baik. Kalau mau pilih pasangan, pilih yang cantik atau pilih yang tidak cantik? Pilih yang cantik. Pilih yang ganteng atau yang tidak ganteng? Ada ukuran, ada standar ketika manusia memilih hal yang wajar, hal yang normal. Nggak mungkin ketika kita datang ke satu tempat penjualan buah, lalu kita mau beli buah, pilih buah yang buruk gitu ya. Nggak akan mungkin. Kita pasti berusaha untuk pilih buah yang mana baik ya. Pilih buah yang segar. Kalau belanja ikan, belanja daging, pilih daging yang segar, ikan yang segar. Pilih daging ayam yang segar. Pilih kalau belanja sayur, cari sayur yang segar gitu ya. Juga kalau kita mau belanja online, kadang kita habiskan waktu untuk menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan selera kita dan mana yang tidak sesuai dengan selera kita. Bahwa dunia punya standar untuk menentukan pilihan, termasuk ketika kita misalnya diperhadapkan dengan banyak hal. Apa yang menjadi standar dunia, apa yang menjadi kualifikasi dunia ketika menentukan pilihan. Saudara, kalau kita nonton atau membaca berita hari-hari ini, gimana calon presiden atau partai-partai politik juga ya, berusaha untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Nah, saya pikir bahwa di dalam menentukan hal lain ini maka ada popularitas yang ditentukan ya. Ada popularitas yang dicari. Kira-kira popularitasnya seperti apa? Dia orang yang terkenal nggak? Dia orang yang banyak diikuti oleh orang lain nggak ya? Followernya gimana? Kalau followernya sedikit, kira-kira ini nggak masuk ini untuk calon wakil presiden, karena dari follower aja nggak memenuhi standar gitu. Cari yang ada popularitasnya, cari yang ada elektabilitasnya. Kalau nggak ada elektabilitasnya, nggak ada kecakapan, nggak ada keterampilan, mau dipilih untuk apa? Demikian juga dalam dunia olahraga ya. Kalau kita membaca berita ya, teman-teman misalnya baca berita, ya, bagaimana pelatih timnas Indonesia Sintayong memilih pemain timnas ya. Nggak mungkin pilih nggak bisa main ya, tendang bola aja kaki kiri misalnya tiba-tiba salah, atau kaki kanan tuh tendang bola salah, ya kan? Nggak akan masuk di dalam kesebelasan tim yang dimainkan, enggak gitu. Oleh sebab itu demikian juga ya, bukan hanya bicara tentang elektabilitas, bicara popularitas, tapi ketika manusia
manusia menentukan pilihan, ada aspek finansial. Kira-kira finansialnya layak enggak untuk saya pilih? Sama ya, manusia itu sebetulnya kalau kita pilih yang kira-kira ada finansialnya lebih bagus atau ada finansialnya kurang bagus. Jujur aja ya, kalau mau pilih ya, kalau pilih jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Jadi orang kaya ya, nggak mau jadi orang miskin, nggak mau. Pilihan finansial kita kadang menentukan. Wah, yang punya finansial yang cukup nih, kadang-kadang hal itu juga menentukan seseorang dalam memilih temannya. Itu kayaknya si A itu banyak uang itu ya, enak dong kalau berteman dengan dia ya. Finansial, kemudian bukan hanya bicara finansial, ada bicara tentang fisik kok. Fisiknya seperti apa? Fisiknya cakep enggak, ganteng enggak, cantik enggak, perfect enggak gitu ya. Itu hal-hal yang sangat wajar yang dilihat oleh manusia. Bahkan ya, kira-kira sosial. Ya, bicara tentang sosialnya gimana? Keadaan sosial seperti apa? Memungkinkan nggak untuk dipilih? Keadaan intelektualnya bagaimana? Wah, kalau dia cerdas, kayaknya cocok nih dipilih untuk mengikuti kompetisi. Hal yang wajar, difilter, disaring. Kalau yang kemudian intelektualnya tidak memenuhi standar untuk diikut sertakan dalam kompetisi, ya enggak, gitu ya, tereliminasi. Moral gimana? Oh, moral yang baik, moral yang baik pasti dipilih, tapi moral yang buruk nggak mungkin. Atau spiritualnya juga ya, spiritual juga menentukan pilihan. Religiusitas nggak ya? Karena sekarang kalau dunia politik, wah, mengusung nasionalisme, religiusitas, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal-hal ini ditentukan oleh manusia ketika manusia menentukan pilihan. Tetapi ketika Allah menentukan pilihan, di dalam menentukan pilihan terhadap manusia yang akan menjadi umatnya, apakah kriteria ini masuk dalam kategori iman Allah memilih? Oh, saya memilih dia ini menjadi umat saya, menjadi orang pilihan saya, karena memang dia punya popularitas yang baik, karena memang dia punya elektabilitas. Oh, saya pilih dia menjadi umat kesayangan saya, karena dia punya kekayaan. Kalau dia tidak punya kekayaan, saya tidak mau menjadikan dia umat saya. Oh, saya mau pilih dia, karena dia ini punya fisik yang meyakinkan, yang menarik untuk menjadi umatku. Oh, dia ini punya sosial yang begitu luar biasa. Status sosialnya bukan hanya banyak penggemarnya, tapi lebih lagi, dia dari kaum yang punya strata sosial yang baik. Maka dari kaum ini bangsawan, maka saya pilih dia untuk menjadi umat saya. Wah, dia ini adalah anak yang pintar, orang yang cerdas, sehingga dia layak menjadi umatku. Dia punya moral yang baik, maka aku akan memilih dia untuk menjadi umatku. Wah, dia rajin beribadah, rajin melakukan aktivitas keagamaan, rajin mempersembahkan kurban, maka aku akan memilih dia untuk menjadi umatku. Itukah standar Allah ketika Allah memilih? Tidak. Allah tidak memiliki standar yang demikian untuk dia memilih. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah manusia yang tidak akan pernah memiliki standar dalam Allah memilih. Semua buruk, semua berdosa, semua tidak memuliakan Allah ketika Allah memilih manusia untuk menjadi umatnya. Karena itu jangan pernah bangga kalau kita bisa datang pada Tuhan, bersyukur karena anugerah Allah yang begitu luar biasa. Maka Paulus bicara, jangan sombong kamu. Kalau kamu jadi orang yang diselamatkan kepada jemaat di Efesus, itu karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka di dalam bacaan kita, Rasul Petrus memberitahukan kepada kita tentang seperti apa ketika Allah memilih orang pilihannya. Jangan lupa bahwa umat pilihan Allah ini, mereka adalah orang-orang
tersebar di berbagai tempat. Mereka adalah pendatang, bukan pemilik tempat di mana ada, bukan pribumi, tapi orang yang sedang bermigrasi, sedang tinggal di negeri orang. Wilayah di mana Petrus mengirimkan surat ini, Kapadokia, ya Galatia, Bitinia, Asia Kecil, ini wilayah yang di luar Israel yang sekarang disebut sebagai wilayah Turki, Asia Kecil dan seterusnya. Maka mereka pendatang, perantau. Mereka bukan orang pribumi. Kalau kita membaca ya kondisi zaman sekarang, biasanya walaupun tidak semua, yang namanya pendatang, yang namanya perantau, kadangkala ketika mereka maju, ketika mereka berkembang, ketika mereka sukses, wah pasti ada aja yang kemudian pribumi itu usil. Ada aja pribumi di situ yang kemudian berusaha untuk menghasut orang-orang yang ada di situ. Untuk apa? Untuk tidak menyukai, itu dia pendatang. Itu dia orang asing gitu ya. Bukan pribumi. Bahkan hal-hal demikian kadang dibawa di dalam konteks pemilihan pemimpin di tengah-tengah bangsa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka Petrus melihat mereka adalah pendatang, perantau, orang yang kemudian dikasihi oleh Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana kita tahu? Karena kepada mereka diberitakan firman, dituliskan surat, diberikan firman. Firman diberikan kepada orang-orang pilihan. Firman diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena mereka lah yang akan membaca, merenungkan, dan hidup dalam firman itu. Maka Petrus dalam hal ini, ya, ketika dia menyadari akan siapa dirinya, kalaupun Allah memilih dia sebagai seorang rasul, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia anak raja, anak bangsawan, bukan. Dia adalah seorang nelayan. Tetapi dia menyadari betapa Allah mengasihi dia, sehingga dia juga menyatakan cinta kasih yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang sedang ada di perantauan, sedang ada di berbagai tempat. Oleh karena apa mereka ada di berbagai tempat? Beberapa hal. Pertama, ketika bangsa Israel atau ketika orang Israel di pembuangan, maka tidak semua mereka kembali ke Yerusalem. Kalau musim kelaparan, juga mereka berusaha untuk pergi ke negeri yang ada makanan. Itu di zaman perjanjian lama sudah terjadi. Yang dilakukan oleh Elimelek ketika dia pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab. Untuk apa? Untuk mencari makanan, karena terjadi krisis pangan di Bethlehem di zaman Elimelek. Demikian juga di zaman Abraham. Dan bahkan ketika Kristus datang, kemudian para murid yang percaya kepada Kristus, mereka pun mengalami penganiayaan sehingga terjadilah pengungsian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Mereka mengungsi ke berbagai tempat, bahkan meninggalkan Yerusalem. Oleh sebab itu tidak heran kalau pada waktu itu mereka yang mengalami penganiayaan, mengalami kesukaran, penindasan, mereka pergi mencari tempat yang aman, yang nyaman bagi mereka. Dunia melihat, orang-orang di sekitar mereka melihat mereka hanyalah pendatang, perantau yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tetapi Allah melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda. Allah melihat bahwa mereka adalah orang pilihan. Bagaimana Allah memilih mereka? Pertama, ketika kita membaca bagian ini, maka kita melihat dasar di mana tindakan Allah untuk memilih orang-orang pilihannya adalah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bukan dipilih berdasarkan rencana kita manusia, tidak. Saya memilih untuk mengikut Kristus, saya memilih untuk percaya kepada Kristus. Ketika kita belum diselamatkan, ketika kita belum mengalami kelahiran baru, tidak mungkin manusia bisa memilih untuk percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Karena itu Alkitab dengan tegas mengatakan, Yohanes menulis, bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana pencipta, sesuai dengan rencana yang menjadikan kita, Dialah yang memilih kita. Karena itu dalam bagian ini sebetulnya Petrus ingin menekankan pada kedaulatan Allah yang memilih kita untuk menjadi umatnya. Kalaupun orang mau jadi Kristen, kalau bukan Allah yang menghendaki, enggak bisa. Kalaupun aku kepengen menjadi orang Kristen, tapi kalau bukan Allah yang menghendaki, enggak bisa. Syukur aku memilih untuk mengikut Kristus. Itu bukan pilihanmu, itu pilihan Allah bagimu, anugerah yang begitu luar biasa. Di dalam perjanjian lama, Israel menjadi umat pilihan Allah, bukan karena Israel memilih Allah, tapi Allah yang menyatakan kepada Israel untuk memilih mereka. Akulah Allahmu dan kamulah umatku. Sehingga itu terjadi bagaimana Allah yang menyatakan pilihan pada umat Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, bukan karena baik rupa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi kita percaya kepada Kristus karena memang Allah punya rencana dari semula untuk menjadikan engkau dan saya sebagai umat pilihan. Itu juga yang sebetulnya ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bahwa pemilihan Allah atas orang-orang pilihan tidak berhubungan dengan usaha atau prestasi manusia. Tidak ada prestasi manusia yang menentukan dia untuk menjadi orang yang dipilih Allah. Tapi ada prestasi yang dimiliki oleh manusia kalau dia mau ikut berkompetisi. Tuh, wah saya mau ikut kompetisi, saya nggak mau belajar, saya nggak mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri karena saya menyerahkannya pada Allah. Allah yang menentukan, enggak bisa. Itu sudah tidak berlaku. Ya, jadi kalau saudara mau ikut berkompetisi, saudara tentu mempersiapkan diri sehingga menjadi orang yang terpilih. Jadi dalam pemilihan Allah atas orang-orang pilihannya, Allah berdaulat. Di dalam seluruh sejarah, maka Allah menyatakan bagaimana dia memilih umatnya, memilih orang-orang yang dikasihinya. Di dalam perjanjian baru kita bisa membaca tulisan Rasul Paulus sebetulnya. Di dalam Roma pasal 19, Roma pasal 9 ayat 10 sampai 18. Di sana dia tegas menyatakan secara implisit, menegaskan bahwa pemilihan Allah tidak bergantung pada perbuatan baik. Pemilihan Allah tidak bergantung pada perbuatan baikmu. Pemilihan Allah tidak tergantung pada perbuatan baikku. Pemilihan Allah tidak bergantung pada perbuatan baik kita. Allah memilih saya karena saya berbuat baik. Salah. Itu bukan konsep Kristen. Ketika Allah pilih kita membaca Korintus misalnya, kita menemukan nggak ada orang yang terpandang di sana, nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang berhikmat dan bijaksana lalu kemudian Allah memilih mereka. Tidak. Tapi Allah memilih mereka karena cinta kasih. Allah memilih kita, Allah mengasihi kita. Allah memilih kita untuk apa? Untuk dikuduskan. Jadi orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang dikuduskan. Dalam terjemahan lain dipisahkan, dikhususkan untuk menjadi Allah bagi Allah. Itulah sebabnya kenapa Allah memilih. Itulah proses di mana Allah memilih kita menjadi umat-umatnya. Apa sih tujuan Allah memilih kita? Rencananya seperti apa? Untuk apa rencana Allah memilih kita? Maka dalam bacaan kita, Petrus juga menegaskan bahwa Allah memilih orang pilihannya supaya apa? Pertama, tujuannya untuk menjadikan mereka
menjadi taat pada Kristus. Sebelum seseorang dipilih menjadi umat pilihan Allah, maka tidak mungkin orang bisa taat kepada Kristus. Nggak mungkin orang bisa taat kepada Allah sebelum dia menjadi umat Allah. Di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3, Paulus berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang memuliakan Allah, tidak ada yang datang kepada Allah. Tidak. Pikiran mereka jahat, hati mereka terkutuk, langkah mereka dengan cepat kepada satu penumpahan darah. Tindakan mereka tindakan yang menunjukkan bagaimana mereka melawan Allah. Tetapi ketika mereka dipilih menjadi umat Allah, mereka dimampukan untuk taat kepada Allah. Karena itu tujuan Allah memilih engkau dan saya supaya kita taat kepada Kristus. Yang sebelumnya kita taat penuh pada dosa, taat penuh pada kehendak yang melawan Allah. Tapi setelah kita dipilih, kita menjadi orang yang taat pada Allah. Karena itu ketaatan setelah kita menjadi milik Kristus, ketaatan itu bukan lagi suatu pilihan, tapi suatu kesukaan. Ketaatan kepada Allah bukan lagi menjadi suatu pilihan, saya mau taat atau tidak mau taat. Tapi itu harus menjadi apa? Menjadi gaya hidup, menjadi karakteristik dari setiap orang-orang percaya. Kenapa? Karena pada kita telah diberikan kemampuan untuk taat. Terlihat dari bagaimana kita hidup dalam keseharian. Harusnya ketaatan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, dimanapun kita orang percaya berada. Karena itu ketaatan orang percaya bukan ketaatan karena dilihat, tapi ketaatan kenapa? Ketaatan karena kesadaran bahwa kalau saya tidak taat, saya tidak memuliakan Allah. Jangan kau taat kepada wali asramamu, pimpinan asramamu karena dilihat. Enggak, itu bukan pikiran Kristen yang sesungguhnya. Jangan kau taat kepada pimpinan kalau dilihat. Enggak. Jangan kau taat pada guru karena dia melihat. Enggak. Jadi taatlah karena engkau sadar bahwa engkau adalah orang pilihan. Karena itu kalau orang Kristen menyadari panggilan hidupnya di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, yang sudah rusak ini, kita menjadi orang yang taat. Taat dalam menggunakan keuangan, taat dalam menggunakan waktu, taat dalam kehidupan pergaulan, taat dalam segala aspek yang akan memuliakan Allah. Bukan menjadi pemberontak, bukan menjadi pembangkang, bukan menjadi orang yang suka dengan kejahatan, tapi menjadi orang yang taat. Karena itu tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi orang yang taat kepada Kristus. Bersyukur pada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang pilihan. Di tengah-tengah banyak manusia yang mencari akan anugerah Allah, akan pertolongan Allah, akan keselamatan. Kalau Tuhan tidak membukakan, mereka tidak akan mendapatkan. Tapi bersyukur Tuhan begitu mengasihi engkau dan saya, sehingga Ia menyatakan diri, memberikan kepada kita anugerah untuk taat, menerima percikan darah Kristus. Bukan hanya untuk taat kepada Kristus, kita juga dipilih untuk menerima percikan darah Kristus. Apa maksudnya? Kita dipilih untuk menerima percikan darah Kristus. Ini menunjukkan tentang hal pengampunan dosa. Bahwa seseorang dipilih, lalu kepada mereka diberikan pengampunan dosa. Percikan darah beberapa kali dipakai dalam perjanjian lama. Ketika kepada Musa Tuhan memberikan perintah bagaimana ia memercikan darah. Di dalam beberapa tulisan, misalnya Keluaran pasal 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya, atau dalam terjemahan lain memercikannya kepada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman.
Jadi kita dipilih supaya kita menerima perjanjian, masuk dalam covenant-nya Allah, masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Darah simbol yang kuat untuk pengampunan dosa di dalam perjanjian lama, kemudian digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam tulisan Rasul Paulus juga menuliskan dengan sangat tegas tentang pentingnya percikan darah bagi umat pilihan Allah. Penulis Ibrani juga menegaskan bagaimana darah Kristus, darah yang dipercikan untuk pengampunan dosa. Darah Kristus, darah yang dipercikan untuk apa? Untuk keselamatan kita. Tanpa penumpahan darah, maka tidak ada keselamatan. Tanpa penumpahan darah Kristus, tidak ada pengampunan. Betapa hebat dan kuatnya darah Kristus. Darah yang diteteskan begitu berarti bagi hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa hidup kalau bukan karena kemurahan Kristus, darah Kristus, darah yang menyucikan, darah yang menebuskan, darah yang menyelamatkan. Orang pilihan masuk dalam satu perjanjian lewat darah. Oleh sebab itu Petrus dengan tegas menyatakan kepada orang pilihan, tujuan Allah memilih supaya engkau taat, tujuan Allah memilihmu supaya engkau masuk ke dalam satu perjanjian dengan Allah, masuk ke dalam covenant Tuhan, masuk ke dalam kekudusan yang engkau harus jalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu orang percaya, orang pilihan harus menjaga kekudusan itu. Hendaklah engkau kudus sama seperti Dia yang memanggilmu adalah kudus. Jaga kekudusan hidup. Jangan sembarangan dengan kehidupan. Kekudusan adalah hal yang begitu penting bagi kehidupan orang percaya. Maka tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Mazmur berkata, selain daripada Dia yang hidup dalam kekudusan, yang dosanya telah diampuni. Maka engkau dan saya, kita semua mesti harus menjaga kekudusan. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, kenapa Tuhan memanggil kita? Tujuan Allah memanggil kita untuk menjadi umat adalah supaya engkau dan saya menikmati satu anugerah Allah yang begitu limpah, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup dalam damai sejahtera. Maka di dalam bagian terakhir, Rasul Petrus menyatakan atau menaikkan doanya yang sekaligus menjadi harapan, menjadi pegangan hidup orang percaya, bahwa damai sejahtera Allah kiranya menyertai engkau. Kiranya damai sejahtera Kristus, kiranya kasih karunia yang dari Allah melimpah atas kami. Itulah yang dirindukan, itulah yang dinantikan oleh setiap orang percaya. Maka mereka mengalami damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan. Damai sejahtera Kristus begitu melimpah, boleh kita rasakan. Kadang-kadang kita tidak menyadari akan anugerah Allah, akan damai sejahtera Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Dalam kehidupan keseharian, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, kita mampu untuk tetap mengalami sukacita. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan berat, maka di sana sebagai orang percaya kita tetap mampu menjalaninya dan mengalami sukacita karena Kristus. Karena itu dalam kesulitan hidup, dalam penganiayaan, dalam penderitaan, kepada orang percaya, Petrus tetap mengingatkan, damai sejahtera Kristus kiranya senantiasa melimpah atas kami. Dan biarlah ini juga menjadi doa dan harapan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan, bahwa ada pada kita damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memimpin kita,
Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.